Jadi di ruang sisi volume 1 ini aku udah bersama narasumber kita, Kak Ivan. Nah, Kak Ivan ini dia meraih honorable mention di Harvard National Model United Nations. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya Kak Ivan bisa memperkenalkan diri. Ya, thank you banget. Mungkin first of all, gue thank you banget udah diundang di ruang sisi yang pertama ini. Jadi brief introduction about myself. Gue sekarang mahasiswa FEB UI, angkatan 2018, jurusan ilmu ekonomi. Dan selama gue kuliah, gue aktif ngelakuin banyak MUN dari SMA actually. Jadi bulan Februari kemarin, saya ke Amerika untuk mewakili UI ke Boston untuk ikut lomba MUN yang diselenggarakan sama Harvard. Namanya HNMAN atau Harvard National Model United Nations. Tahun sebelumnya saya juga mewakili UI ke Madrid, ke Spanyol untuk ikut Harvard competition juga, namanya Harvard World. Dan selain itu saya juga aktif ngelakuin banyak hal profesional di luar kampus sebenarnya. Jadi sekarang saya magang di perusahaan venture capital global, namanya GFC, Global Founders Capital. Tahun lalu saya juga sempat magang di Tokopedia. Jadi mungkin atas kapasitas itu saya bakal nge-share tentang experience saya kemarin di MUN atau selama ini ikut ikut magang segala macam, dan how kayak lomba ini udah ngebantu banget saya secara pribadi untuk ngelakuin hal yang sekarang saya lakuin gitu. Terima banget sih Kak. Nah, kan mungkin banyak teman-teman kita yang belum tahu nih ya Kak, apa sih perbedaan antara lomba debat dengan lomba model United Nations atau MUN? Mungkin Kak Ivan bisa ngejelasin lebih lagi nih Kak. Ya, ini make sense karena mungkin sekarang yang orang sering dengar adalah lomba debat ya, lomba debat yang lebih sering dilakuin di Indonesia. Mungkin bedanya adalah kalau debat fokusnya ke argumentasi, fokusnya adalah kayak perang logika, caranya ngomong secara structure, caranya ngasih argumentasi, dan caranya nge-convince juri terhadap topik yang dibahas. Tapi kalau MUN ini, kita bakal menirukan atau memodelkan diplomat di United Nations, mereka berdiskusi itu kayak gimana. Jadi diplomat ngelakuin apa aja, ada juga debatnya, ada komponen debatnya, tapi ada 3 komponen lain. Jadi kedua, komponen tentang negosiasi, karena kayak di United Nations, misalnya suatu negara pengen menyodorin suatu solusi. Solusi itu nggak bakal bisa di-apply kalau misalnya negara-negara lain nggak ngedukung solusi itu juga. Jadi kita harus belajar negosiasi, ngobrol sama orang. Selain itu kita juga belajar tentang research, karena topik yang diambil itu konkret banget terhadap kehidupan sekarang. For example, kemarin pas di HNMAN, saya ngebahas tentang ngasih subsidi ke negara-negara untuk tackle climate change. Itu kan isu yang real gitu kan. Jadi kita harus nge-research beneran negara yang direpresentasiin, stance-nya kayak gimana, negara lain interest-nya apa. Jadi kita bisa ngasih solusi yang benar-benar bisa di-apply. Itu ketiga. Terakhir, kita juga benar drafting, karena produk akhir dari MUN itu adalah bikin dokumen sebenarnya yang isinya solusi-solusi yang dibahas itu. Jadi belajar juga grammar dan lain-lain. Jadi debat lebih fokus ke satu hal, sedangkan MUN tuh lebih kayak nggak terlalu fokus, tapi skill set-nya banyak banget yang diajarin. Itu sih bedanya. Nah, buat Kak Ivan pribadi, lebih menarik lomba debat atau lomba MUN Kak? Terus kenapa Kak? Oke. Sebenarnya dua-duanya sama-sama menarik sih, dan dua-duanya ada plus minus sendiri. Kalau plusnya debat itu benar-benar melatih untuk jadi critical, melatih analisis, melatih ngomong secara structured. Sedangkan MUN kan yang tadi gue bilang dia nggak terlalu fokus kan. Tapi kalau misalkan gue harus milih, mungkin gue bakal ikut MUN sih. Kenapa? Karena di MUN yang skill setnya lebar ini menurut gue sangat bisa di-apply di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak negosiasi, itu kita bukan cuma belajar caranya nyodorin solusi, tapi kita belajar caranya bikin orang lain suka sama kita. Gimana cara kita belajar bisa bikin orang-orang mau ngelakuin yang kita pengen, kayak gitu. Dan ini applicable banget di kehidupan sehari-hari. Mungkin kayak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya negosiasi. Misalnya kayak kalian minta gue untuk jadi narasumber, itu juga sebenarnya negosiasi. Kalian pengen gue ngomong iya gitu kan. Jadi benar-benar applicable banget ke kehidupan sehari-hari, research, drafting. Dan gue ngerasa ini bukan penting saat sekarang doang, tapi pas kita nanti kerja juga semuanya penting banget. Jadi for that reason, karena MUN lebih wide, gue ngerasa gue bakal lebih interest ngelakuin MUN sih. Nah Kak, kan lomba MUN itu banyak ya. Sebenarnya tuh apa sih yang membedakan Harvard National MUN dengan MUN yang lain? Terus apa aja manfaat yang Kak Ivan dapetin? Serta tantangan apa yang dihadapi ketika mengikuti Harvard National MUN? Oke. Lomba MUN tuh banyak di dunia. Ada yang di Indonesia doang, ada yang di
yang contohnya kayak Harvard gitu. Mungkin gue bakal bilang spesialnya adalah satu, dia prestigious, karena yang nyelenggarin Harvard. Kedua, ini salah satu lomba yang paling tua di dunia. Jadi ini udah ada dari tahun 50-an, ini udah kayak sesi yang ke-60, tahun ke-60. Dan ketiga, karena itu dia internasional banget. Ada 2.000 lebih peserta sama dari 60 lebih negara kayak gitu. Nah, oleh karena ini banyak banget manfaatnya. Pertama yang pasti manfaat dari international exposure. Karena benar-benar di sana, sebut aja dari negara apapun tuh ada. Dari US, dari Latin Amerika, Venezuela, Peru, dari Eropa, dari Spanyol, dari Belanda, dari Cina, dari India, dari Indo, dari Singapura, semuanya ada. Jadi international exposure ini manfaat gede banget karena kita nggak dapat ini kalau kita cuma lomba di tingkat nasional kan. Makanya bahkan lomba ini disebut sebagai kayak Olympics of MUN gitu, karena semua negara ada, kayak Miss Universe gitu, semua negara lu sebut ada semua kayak gitu. Jadi manfaatnya kita ngerti budaya lain sih, karena orang lain cara kerja itu beda, mereka sukanya apa beda, cara mereka bersosialisasi beda. Jadi benar-benar belajar cara jadi global citizen gitu, I would say. Banyak banget ya Kak manfaatnya. Ya. Kan bisa kita lihat yang dari jawabannya Kak Ivan kan Harvard National MUN ini termasuk lomba yang besar banget dan tingkatnya. Apa sih Kak tips and triknya dari Kak Ivan sendiri untuk ngikutin bidang lomba di model United Nations ini, serta gimana cara Kakak ngembangin kemampuan analisis Kakak dan public speaking Kakak buat ikutin lomba ini? Oke. Mungkin tips and trick yang gue kasih ini nggak apply di belajar MUN doang, tapi apply juga ke apapun menurut gue, belajar apapun. Pertama, yang pasti mindset yang harus dipunya tuh everything tuh comes with experience gitu. Jadi orang yang ikut Harvard, misalkan ikut lomba di Harvard bisa menang, atau kayak lomba gede apapun deh yang kayak UC, misalkan lomba business case dunia kayak UFLL gitu, menang di tingkat dunia segala macam. Mereka nggak cuma ikut sekali, abis itu tiba-tiba menang. Mereka sebenarnya udah pernah ikut sebelumnya. Misalkan for my case, gue ikut MUN udah dari SMA. Tahun pertama udah kalah, udah ikut beberapa lomba MUN di nasional, baru kesana dan bisa ngelakuin banyak hal itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan, yang pasti harus belajar dan experience. Jadi kuncinya kalau mau belajar ada 3 hal menurut gue. Pertama itu learning, kedua practice, 3 experience. Pertama learning, dapetin dulu akses ke apapun yang lo mau pelajarin, misalnya mau belajar public speaking, dan di internet tuh banyak banget caranya how to speak in public gitu, kayak gitu. Udah dapet resource-nya. Kedua practice, karena kalau cuma belajar dan lo nggak ngelakuin nggak bakal bisa gitu, karena lo belajar langsung di lapangan, ngelakuin itu pelajaran yang paling berharga. Contoh misalkan mau belajar yang pertama udah belajar dengan, kedua practice, jangan nunggu sampai perfect, tapi langsung ikut lomba, coba ikut lomba, salah nggak apa-apa gitu, karena itu practice namanya. Ketiga itu experience, karena orang itu bakal semakin jago terhadap suatu hal kalau dia udah banyak experience ya, dia jadi lebih confident dan lebih jago kayak gitu. Mungkin kalian pernah dengar kayak kalau mau master sesuatu itu butuh 10.000 jam. Jadi ini mirip gitu, dengan semakin banyak experience kalian semakin confident dan akhirnya semakin jago. Intinya belajar aja, kalau hidup itu maraton gitu, bukan kayak lari sprint. Banyak banget yang kalian harus pelajarin dan it takes a lot of time. Jadi nggak ada yang instan, dan yang penting mulai aja dulu gitu sih, kayak Tokopedia gitu ya. Proses sih ya Kak. Betul, ya. Nah kan kita tahu ya Kak, di tengah pandemi COVID-19 ini kan segala hal jadi agak terhambat Kak. Nah Kak Ivan ada nggak sih rencana untuk ngikutin lomba MUN lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Nah kalau iya, apa sih Kak dampaknya dari pandemi COVID-19 ini buat persiapan Kak Ivan sendiri? Ya, menurut gue sih pertanyaan ini agak tricky, mungkin kayak counterintuitive, cuman menurut gue sih banyak banget hal yang bisa dilakuin di kuliah selain lomba gitu. Kalau untuk gue pribadi, gue sekarang pengen lebih fokus ke hal-hal profesional, jadi artinya gue fokus ikut magang, part-time, bikin bisnis, bikin project. Jadi for now lagi fokusnya ke sana, tapi I know a lot of my friends yang juga masih ikut lomba saat COVID. Dan tantangannya pasti menurut gue ada 2, satu pas persiapan, satu pas lomba sendiri. Pas persiapan biasanya bisa ketemu face to face, sekarang nggak bisa. Pas lomba juga pasti lombanya berubah, mungkin lombanya online, kayak gini interviewnya jadi online. Cuman what I believe is that kayak orang tuh cuma bisa belajar kalau they're not in their comfort zone gitu. Dan jadi ketika ada situasi COVID kayak gini, people yang bisa adapt to this situation bisa jadi winner kayak gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa, karena ini sebenarnya maksa kita jadi lebih efektif dan efisien menurut gue. Jadi contoh misalkan kita kelas online,
gue denger banyak banget orang yang bilang kayak kelas online sebenarnya lebih enak daripada face to face meeting gitu. Soalnya kalian nggak usah harus datang ke kelas segala macam, bisa lebih cepat, bisa sambil nulis, bisa sambil nyari di internet segala macam. Jadi sama kayak lomba, menurut gue situasi COVID ini bukan hambatan, tapi kalau you learn how to adapt, bahkan kayak itu bisa jadi batu loncatan buat lu dan jadi ahead daripada orang-orang lain sih. Jadi learn to adapt, it's okay. Ya sih, ya Kak, benar. Pasti harusnya tetap bisa mengadaptasikan diri dan emang petualangan baru ya Kak Ivan bisa. Yeah. Nah, dari cerita-cerita yang tadi Kak Ivan udah sharingin, ada nggak Kak pengalaman yang paling berkesan buat Kak Ivan sendiri di antara semua lomba-lomba yang udah pernah Kak Ivan ikutin? Oke, yang paling berkesan ya. Gue nggak bisa bohong sih, pertama jalan-jalannya. Jadi for example, of course jalan-jalan ke US, jalan-jalan ke Eropa dalam 2 tahun gitu dan dibayarin gitu kan. Karena gue pribadi bukan dari keluarga yang benar-benar kayak bukan dari financially capable family banget, jarang jalan-jalan, jadi kayak bisa jalan-jalan ini itu berkesan banget gitu. Dan kayak di Amerika, kayak di Eropa, kayak budaya beda, kayak keren aja buat gue. Kedua, teman-temannya dari teman delegasi sendiri, karena ketika lu udah latihan setahun bareng-bareng itu bondnya tuh kenceng banget. Dan I think kayak my friends dari delegation ini adalah beberapa temen gue paling deket saat kuliah sekarang gitu. Jadi mereka meter banget, dan juga teman-teman yang gue dapat di sana gitu. Banyak teman-teman yang dari luar negeri, dari pas gue ikut lomba masih in contact sama gue sekarang. Ketiga, mungkin ketika finally menang kali ya, kayak udah tahun lalu gue pergi ke Spanyol kalah, terus akhirnya kemarin pergi ke US bisa menang, kayak finally kayak I did it gitu. Mungkin itu feeling in the end kayak setelah struggle beberapa tahun akhirnya menang. Dan buat gue 3 hal ini sih yang paling berkesan. Keren banget ya Kak, ikut lomba ini banyak banget yang bisa didapat. Oh iya Kak, kan jadi sebelum ini kita udah nyebarin tentang kalau kita mau buat posisi bareng Kak Ivan buat tentang MUN ini kan Kak. Nah, jadi ada banyak teman-teman yang ngasih pertanyaan seputar apa yang akan ditanyain Kak Ivan. Nah, jadi kita udah pilih 5 pertanyaan terbaik Kak. Nah, jadi pertanyaan pertama itu dari Kamuti. Jadi Kamuti nanya, mau minta tips and triknya dong Kak jadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, trik jadi mahasiswa berprestasi ya. Mungkin pertama, jangan takut mencoba, karena menurut gua mahasiswa yang paling berprestasi pun mereka banyak gagalnya. Jadi kalau misalkan menurut gua orang tuh gagal kalau benar-benar nggak nyoba sama sekali gitu. Kalau lu nyoba, abis itu lu misalkan kalah, kalau lu masih get back up itu nggak gagal namanya gitu. Justru utamanya belajar gitu. Jadi you either win atau you either learn gitu menurut gua. Kedua, mungkin paling penting jangan dengerin kata orang, karena ketika lu berprestasi mungkin bakal ada sacrifices-nya, mungkin kayak your personal life segala macam, tapi kayak it's a choice that you make dan harus aware terhadap itu gitu. Dan orang-orang mungkin respect pada kalian bakal berubah, jadi kayak do what you want to do gitu, jangan do what the society tells you to do. Bahkan kayak menjadi berprestasi aja mungkin itu kayak tuntutan sosial. Kalau buat kalian sebenarnya jadi berprestasi itu nggak penting, nggak perlu gitu menurut gua. Jadi jangan cuma ngelakuin karena orang-orang suruh kalian ngelakuin itu. Nah, dan ini nyambung ke yang ketiga, menurut gua know the value yang lo ngelakuin. Jadi berprestasi itu gunanya buat apa? Jangan cuma kayak ikut lomba, oh gue pengen menang, tapi kayak you don't know what's the why gitu. What is it for gitu? What's the title for? Nah, jadi ngerti value-nya di mana, dan that way bukan cuma bisa berprestasi, tapi kayak you can be fulfilled dengan kayak hal-hal yang you achieve. Jangan sampai udah banyak achievement tapi kayak at the end of the day cuma kayak what was it for ya? Itu buat apa segala macam. Gitu. Ya nih mungkin bisa banget teman-teman dengar yang pengen jadi mahasiswa berprestasi. Terus pertanyaan yang kedua dari Farina Salma. Kalau awam banget sama MUN, apa sih Kak yang harus dipelajarin pertama kali to nail MUN meeting? Oke, hal yang harus pertama kali diajarin ya. Mungkin pertama harus ngerti dulu MUN itu apa dan kayak gimana. Karena menurut gue lomba MUN itu beda banget sama yang lain. Itu intens banget karena misalkan konfliknya 3 hari, itu lombanya 24 kali 3 gitu. Bener-bener kalian tuh lomba sampai kalian udah selesai lomba di konflik aja, kalian balik itu masih lomba gitu kan, harus masih
ngobrol sama temennya, terus kayak prosedurnya beda, harus nulis dokumen. Mungkin orang mikir kayak speech segala macam, tapi kayak as what I told you, ada negosiasinya, ada bikin dokumennya segala macam. Jadi learn the procedure, ikut aja kayak ada banyak acara kayak MUN 101. Cuman again karena kompleks banget, mungkin gue punya 2 tips. Pertama, cari teman yang pernah MUN, minta dia jelasin ke lu gitu, karena kalau misalkan karena bakal banyak banget yang harus dipelajarin. Kalau misalkan punya teman yang bisa jelasin bakal lebih bagus. Kedua, mungkin kalian bisa coba langsung ikut aja sih, karena gue sendiri pas pertama kali ikut gue bingung ini apaan sih gitu. Lombanya ngapain, gue sendiri bingung gitu. Tapi kalau gue nggak ikut, gue nggak bakal ngerti. Jadi kayak lu berenang, lu nggak bakal bisa belajar berenang kalau lu nggak nyemplung dulu gitu. Jadi nyemplung dulu aja gitu, ikut aja coba lomba MUN, nggak apa-apa. Again tadi gue bilang, it's practicing gitu, belajar. Nah, ya bisa banget tuh buat teman-teman yang mungkin masih ragu sama MUN dan pengen ikut, bisa banget ikutin kata-kata Kak Fana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Leonard Chandra. Kak, mau nanya dong, kebiasaan baik yang Kak Ivan lakuin di pagi hari sama malam hari. Oke. Gue paham pertanyaan ini sih, karena emang pertama I believe emang kayak morning routine sama night routine itu penting. Karena kalau gue pribadi, gue ngerasa kalau morning gue udah kayak perfect, the rest of the day bakal perfect gitu. Dan biar morning lu bisa perfect, malamnya juga harus perfect gitu. Karena kalau lu pernah tidurnya telat, lu besok paginya bakal merasa sluggish segala macam. Jadi ini something yang kayak I'm pursuing juga, tapi kayak to be honest, gue sendiri juga belum konsisten. Tapi my ideal morning would be, kalau gue bangunnya nggak kesiangan, kadang gue suka jalan pagi gitu. Karena pas jalan pagi gue suka aja antara gue dengerin podcast, atau gue kayak suka mikir-mikir banyak hal gitu. Mikir tentang yang general, tentang hidup misalnya gitu, atau kayak tentang gue nextnya mau nge-achieve apa, atau kayak simple as hari itu gue mau ngapain aja. Dan jalan pagi ini buat gue penting banget gitu, biar kayak kita bisa brainstorm mau ngapain. Kalau malam-malam tergantung. Kalau misalkan gue udah produktif banget sehari, gue percaya I need to reward myself. Caranya gimana? Misalkan gue nonton Netflix, nonton YouTube. Itu kalau gue sehari udah ngerasa kayak produktif banget ya. Misalkan gue kerja dari pagi sampai kayak jam 7-8 malam, terus gue udah ngerasa oke, gue udah produktif, gue bakal kayak nonton Netflix tanpa merasa berdosa gitu, karena gue tahu udah produktif. Tapi seandainya gue nggak produktif, mungkin kadang gue bakal lanjut kerja lagi sampai malam. Tapi ya itu menurut gue ada 2 hal yang paling penting sih. Satu, exercise. 2, sleep. Menurut gue tidur cepat tuh penting banget. Gue sangat anti begadang sih. Pertanyaan selanjutnya Kak dari Yosua Gusta. Kak, MUN itu kan tingkatnya tinggi banget ya. Apalagi Kakak ikutinnya sampai Harvard National. Nah, gimana sih caranya Kakak bisa berani dan percaya diri buat ikutan lomba ini? Oke. Kalau boleh jujur, pas gue maba, sebenarnya gue nggak confident. Gue nggak mikir mau daftar Harvard World sebenarnya. Cuman gue ingat banget coach MUN pertama gue namanya Fanny, istilah Fanny. Mungkin kalian tahu tahun lalu Mapres UI2, Mapres FISIP. Fanny ini my coach, dan dia yang bilang ke gue pas tahun pertama, lu coba aja daftar Harvard World gitu. Terus gue bilang kayaknya tahun pertama gue nggak mau Harvard World dulu deh. Cuma dia bilang coba aja gitu kan. And I did gitu, and I got in. Jadi menurut gue nggak confident itu make sense, karena tadi gue bilang confident itu dibuat ketika lu udah experience. Ketika lu udah banyak experience, lu bakal semakin yakin terhadap yang lu lakuin. Lu nggak ada doubt about yourself anymore. Tapi untuk counter ini menurut gue penting banget untuk surround yourself with people yang kayak bisa support you and build your confidence gitu. For example, I have my coach yang ngebantu gue build that confidence biar gue mau daftar gitu. Jadi gue ada quote yang bilang kayak lu itu adalah 5 orang terdekat lu gitu. Jadi teman lu siapa aja, 5 orang terdekat lu tuh gak jauh-jauh dari sama yang punya. Jadi itu menurut gue penting banget, build that friendship, that network yang bisa ngedorong lu untuk achieve more gitu. Jadi sebenarnya percaya diri itu bisa dibangun ya Kak? Ya, bisa dibangun dari diri lu sendiri atau dari orang-orang sekitar lu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Zia Arnum. Halo Kak, mau nanya, kan prestasi Kak Ivan nih banyak ya. Nah, pernah nggak sih Kak kalah atau gagal? Oke, kalah atau gagal? Pernah. Pas gue ke Spanyol itu, udah latihan kayak nyaris setahun, tapi pas ke sana udah pergi, udah spend waktu banyak, dan itu gue miss UTS. Jadi itu lombanya pas UTS, jadi pas UTS gue di sana, balik susulan semua.
terus susulannya dimundurin kayak, jadi UTS sama UAS gue tuh kayak 2 minggu berturut-turut kayak gitu. Tapi gue kalah gitu kan. Sucks banget gitu, udah latihan banyak, kalah segala macam. Tapi yang gue pelajarin ya it's about kayak tadi yang gue bilang gitu, lu nggak benar-benar gagal kalau lu nggak stop gitu. So what I did menurut gue, ada satu trait yang penting banget namanya resilience gitu. Resilience artinya apa? Ketika lu jatuh, habis itu you get back up gitu. Gimana caranya lu bisa jatuh, habis lu bounce naik ke atas. Dan dari failure yang gue punya ini, gue belajar ngelakuin itu. Mungkin ada banyak banget failure lainnya, mungkin bukan salah, tapi kayak dalam hal lain selain lomba, kayak dalam kehidupan. Misalnya kayak ketika ada masalah keluarga, ada nyokap gue yang udah nggak ada, kayak gitu segala macam. Itu juga kayak life challenge gitu. Tapi again, it's about resilience gitu. Lu dari hadapin masalah, gimana karena lu bisa kuat dan lu bounce even kayak higher. Nah, jadi buat gue kekalahan itu valuable banget. Gue bersyukur gue bisa kalah, dan mungkin kalau gue nggak kalah, gue nggak bisa menang gitu. Jadi pernah kalah, tapi I'm grateful for it, dan itu justru yang bikin gue bisa menang setelahnya gitu. Jadi kekalahan itu bukan hal yang bikin kita makin ngedown ya Kak, justru harusnya. Iya, kayak malah bikin lu semakin kuat gitu. Oke Kak Ivan, makasih buat udah jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah kasih. Siap. Thank you banget udah ngundang gue. Oh iya Kak, tapi belum selesai. Oke, belum selesai. Ada apa lagi? Kan tadi kita udah nanya-nanya tentang hal-hal yang serius-serius nih Kak. Nah, jadi kita pengen main seru-seruan. Jadi namanya Pick One edisi Stay at Home. Nah, jadi nanti aku bakal ngasih kakak pilihan dan kakak harus jawab secara cepat. Jadi kayak frontal gitu. Siap. Siap belum Kak? Ayo, siap. Oke. Tanya yang pertama, PJJ atau kuliah tatap muka? PJJ. Ya. Begadang atau tidur cepat? Cepat banget. Rebahan atau olahraga? Olahraga lah. Rebahan gue juga suka. Tergantung, selesai konteks. Olahraga. Lebih cepat lagi ya Kak. Sering mandi atau jarang mandi? Sering mandi. Masak sendiri atau pesan online? Pesan online. Ini ngebantu abang deh. Mantap. Baca atau nonton? Nonton. Romance atau horor? Romance. Nemu skill baru atau asah skill lama? Oh udah. Wah, baik banget. Nah Kak, kan kita udah di penghujung ruang sisi volume 1 ya Kak. Nah Kak Ivan ada nggak kesan, pesan, atau harapan buat sobat-sobat ruang sisi di Indonesia? Oke. Pesan-pesan gue buat mungkin buat siswa semua di Indonesia ya. Menurut gue salah satu yang paling penting adalah kayak pahamin kayak tujuan akhir lu apa. Artinya jangan cuma ngelakuin hal-hal karena lu pengen ngelakuin, tapi lu harus tahu why-nya dari semua lu pengen lakuin. Misalnya lu pengen lomba, lu udah tahu tujuannya apa, misalkan lu pengen dapet kerjaan yang bagus. Atau misalkan lu ngelakuin magang, tujuannya apa, biar lu bisa dapet pengalaman kerja yang lebih baik. Jadi kayak understand what's your end goal gitu. Always begin with the end in mind. Di akhir penghujung kuliah lu, coba lu bayangin, abis lu graduate, setelah lu kelar wisuda, setelah lu foto-foto wisuda, lu harus mikir, gue udah jadi apa gitu saat itu. Mikir dari sekarang pengen jadi apa, dan lu build yourself untuk nyampe ke sana. Jadi menurut gue ini sangat penting karena banyak banget orang yang cuma jalan tapi kayak setengah tidur sebenarnya. Mereka nggak ngerti mereka tuh mau achieve apa. Jadi namanya kayak mimpi dengan mata terbuka gitu. You know what's your dream, dan secara aware lu kejar itu. Jadi jangan, pertama, tapi juga jangan takut untuk mimpi lebih tinggi, dan kedua work hard karena itu bakal pay off selama seumur hidup lu. Keren banget. Makasih banyak Kak Ivan udah mau ngeluangin waktu buat ruang sisi volume 1. Nah, semoga video ini bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi teman-teman kita di Indonesia. Sampai jumpa di ruang sisi selanjutnya. Dadah.